Baiklah, untuk uraian umum, pada penelitian ini digunakan bakteri Staphylococcus aureus, yang dimana adalah patogen yang seringkali menyebabkan infeksi serius. Dan bakteri ini juga sering mengalami resisten antibiotik seperti MRSA atau methicillin resisten Staphylococcus aureus. Kemudian pada penelitian ini digunakan senyawa berbasis quinolin, terutama 8-hidroksiquinolin yang memiliki struktur unik dengan aktivitas multitarget yang efektif melawan mekanisme patogen. Adapun pula tujuan sintesis dari turunan quinolin ini adalah dikarenakan penelitian mengenai turunan quinolin, khususnya 8-hidroksiquinolin ini telah banyak dilakukan. Namun, sintesis turunan asetilena 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida masih belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan penelitian mengenai sintesis 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida bersama dengan uji efektivitas antibakterinya. Selanjutnya, pada penelitian ini digunakan metode yaitu stirrer pada suhu kamar, lalu evaporasi vakum dan rekristalisasi dengan alat dan bahan yang tertera. Selanjutnya adalah proses reaksi. Reaksi dari 8-hidroksiquinolin dengan asam klorosulfonat akan menghasilkan 8-hidroksiquinolin 5-sulfonil klorida. Nah, reaksi klorida ini dengan amina yang sesuai yang mengandung gugus asetilena akan menghasilkan 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida. Reaksi ini dilakukan dalam asetonitril anhidrat pada suhu kamar dengan menggunakan 4 mol amina per 1 mol sulfat klorida. Struktur senyawa seri 3 ini dimodifikasi dengan menggunakan amina yang berbeda yang mengandung gugus asetilena. Yang pertama yaitu ada propargilamina, yang kedua ada 2-metilbut-3-YN2 amina, dan yang ketiga ada metilpropargilamina. Dan 3 isomer yaitu 2,3,4-propargiloksiantianilina. Nah, berikut adalah proses reaksinya. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar dari 8-hidroksiquinolin sulfonamida. Kemudian direaksikan dengan reaksi A, yang mana A ini merupakan asam klorosulfonat dan akan menghasilkan senyawa kedua yaitu 8-hidroksiquinolin 5-sulfonil klorida. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan amin yang sesuai yaitu B akan menghasilkan senyawa yang ketiga, yang mana senyawa ketiga ini merupakan 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur sintesis. Pada penelitian ini terdapat 2 tahap prosedur. Yang pertama adalah prosedur sintesis 8-hidroksiquinolin 5-sulfonil klorida, dan yang dilanjutkan dengan prosedur sintesis 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida. Yang pertama adalah prosedur sintesis 8-hidroksiquinolin 5-sulfonil klorida. Langkah yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan, kemudian dimasukkan 1,45 gram 8-hidroksiquinolin ke labu alas bulat. Lalu, labu alas bulat tersebut dimasukkan ke dalam ice bath. Nah, di dalam ice bath ditambahkan 5,85 gram klorosulfonat. Campuran pun nanti akan diaduk pada suhu kamar selama 24 jam. Kemudian campuran dituang ke atas 150 gram es dan diekstraksi dengan etilen klorida 150 ml sebanyak 3 kali. Ekstrak yang didapatkan pun dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat. Kemudian larutan tersebut diuapkan dengan vakum. Nah, dilanjutkan dengan prosedur sintesis 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida. Langkah yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan, kemudian dimasukkan 1,22 gram amina dari sulfonil klorida dalam 15 ml aseton nitril anhidrat. Kemudian larutan diaduk dengan stirrer selama 24 jam. Campuran yang didapatkan dituang ke dalam 100 ml air dan diekstraksi dengan kloroform sebanyak 3 kali 20 ml. Larutan yang didapatkan pun diaduk dengan stirrer selama 24 jam. Kemudian dikeringkan campuran dengan natrium sulfat anhidrat. Campuran yang didapatkan pun diuapkan dengan vakum. Lalu, crude yang didapatkan hasil dari vakum direkristalisasi dengan menggunakan metanol, sehingga didapatkan senyawa 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof mengenai proses reaksi umum 8-hidroksiquinolin 5-sulfonamida, maka saya akan menjelaskan mekanisme reaksi secara terperinci yang dari starting material hingga terbentuk senyawa sintesis. Pada proses mekanisme reaksi ini terjadi 2 proses reaksi, yaitu yang pertama adalah reaksi substitusi aromatik elektrofilik dan yang kedua adalah reaksi substitusi nukleofilik 2 atau SN2. Pada reaksi substitusi aromatik elektrofilik, di mana 8-hidroksiquinolin ini bertindak sebagai nukleofilik karena dia memiliki atau mengandung elektron pi yang kaya, sehingga dia cenderung untuk memberikan jumlah elektron, dan direaksikan dengan asam sulfonil klorida yang bertindak sebagai elektron. Mekanismenya adalah
terjadi penyerangan dari nitrofil benzene terhadap elektrofil, di mana elektrofil itu akan mengambil 2 elektron pi dari 6 elektron pi benzen, sehingga terbentuk suatu senyawa yaitu karbokation non aromatik atau ion aluminium yang membentuk kompleks sigma. Jadi ketika terbentuk karbokation ini, maka akan terbentuk ikatan sigma, di mana ikatan sigma ini mengacaukan atau mengganggu sistem siklik elektron pi. Maka dari itu terjadilah proses resonansi atau delegasi elektron yang berfungsi untuk menstabilkan. Dalam proses resonansi ini hingga tercapai di posisi di mana karbokation berdekatan dengan atom hidrogen, sehingga terjadi pelepasan proton dan membentuk suatu senyawa stabil yang hasilnya adalah 8-hidroksi 5-sulfonil klorida. Setelah terbentuk senyawa sintesis 8-hidroksi koinolin 5-sulfonil klorida, maka direaksikan lagi dengan amina yang mengandung bus asetilena dan pelarut asetonitril, yaitu pelarut polar yang akan mengarahkan ke reaksi SN2. Reaksi ini diinisiasi oleh pelepasan proton H+ yang kemudian berikatan dengan Cl sehingga akan membentuk ion positif, dan kemudian akan terlepasnya HCl dari ikatan sulfur tersebut sehingga akan menyebabkan kation sulfur yang kemudian akan diserang lagi oleh anion dari amina yang mengandung bus asetilena, sehingga akan menghasilkan produk akhir yaitu 8-hidroksikoinolin 5-sulfonamida dengan tersubstituen R, yang dimana R ini beragam dari modifikasi si amina yang mengandung bus asetilena, sehingga didapatkan berbagai macam turunannya, yaitu turunan 3A, turunan 3B, turunan 3C, turunan 3D, turunan 3F, turunan setelah berhasil mensintesis dari turunan 8-hidroksikoinolin 5-sulfonamida ini, maka diujilah masing-masing turunan itu terhadap aktivitas antibakteri, yaitu dengan MAC dan MAC, dan masing-masing turunan ini menunjukkan rasio antara MAC per MAC ini kurang dari sama dengan 4, yang artinya adalah senyawa turunan-turunan tersebut memiliki potensi sebagai antibiotik bakterisida. Setelah itu, didapatkan bahwa kesimpulan dari turunan 3C ini memiliki potensi tertinggi anti-stafilokokal atau untuk melawan bakteri MRSA, di mana bakteri MRSA ini memiliki gen MACCA yang menyebabkan resistensi terhadap methicillin. Namun gen ini tidak mempengaruhi aktivitas senyawa turunan 3C ini. Bahkan senyawa turunan 3C ini lebih ampuh digunakan daripada antibiotik yang digunakan secara klinis untuk mengobati penyakit MRSA. Harapannya adalah mungkin senyawa turunan 3C ini bisa menjadi pembaharuan untuk memperbaharui senyawa antibiotik lama.